Oke, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menceritakan cerita misteri, yaitu mengenai kuntilanak penunggu pohon di desaku, dan kita langsung saja ke ceritanya. Oke, jadi ini adalah pengalaman pribadi aku bersama temanku yang bernama Vivin. Saat itu kami masih duduk di bangku kelas 6 SD, dan cerita ini berawal dari kita yang suka main hujan-hujanan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore, dan waktu itu hujan lagi turun dan disertai dengan petir yang sangat keras. Kemudian temanku yang bernama Vivin, dia mengajakku, dia bilang kepadaku, ayo kita main hujan, dia bilang seperti itu. Saat itu aku sempat menolak karena di samping waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan di desa aku keluar di waktu senja itu adalah pamali gitu. Tapi waktu itu teman aku sempat bilang mengejek, ah masa nggak berani, dia bilang gitu. Karena di situ aku juga masih bocah ya, jadi kayak merasa tertantang gitu. Jadi oke lah, kita hujan-hujanan hari ini. Singkat cerita, kami berdua bermain hujan-hujanan dan berkeliling kampung di sore itu. Dan kami suka bermain dengan menggunakan sendal kami sebagai kapal-kapalan, kalian pasti tahu ya. Jadi kita hanyutin gitu sendal kita, dan kita ikutin dari belakang seperti itu. Jadi kami memang bersenang-senang, dan kami hampir lupa waktu pada waktu itu. Kemudian secara tidak langsung kami telah sampai di tempat yang mana di situ memang tempat yang angker di desaku. Di situ ada sebuah lapangan sepak bola, dan di sampingnya ada eh, perkuburan seperti kuburan keluarga gitu, pemakaman pemakaman yang khusus untuk keluarga seperti itu. Nah, di samping pemakaman itu ada yang namanya pohon asam. Pohon asam di situ itu emang udah lebat banget dan tinggi banget pohonnya. Di situ aku sempat bilang ke teman aku, Vin, kayaknya kita udah terlalu jauh nih, mendingan kita balik. Perasaan aku udah nggak enak, aku bilang gitu ke teman aku. Terus Vivin bilang, ah masa kamu ini, pasti kamu takut ya, Vivin bilang seperti itu. Aku bilang, enggak sih, padahal aku emang takut, tapi kan gengsi gitu ya. Kemudian di saat itu kami terus berjalan, dan kami hampir melewati area pemakaman di desa aku. Kemudian di situ kita mendengar suara cekikikan yang cukup keras sekali, dan itu berasal dari kuntilanak di atas pohon asem. Sumpah waktu itu kami berdua itu langsung kaku, berdiri tegang gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa berkata-kata. Kami berdua hanya bisa melihat ke arah si Mbak Kunti tersebut. Di situ ada sedikit keanehan yang aku lihat, dan temanku juga melihat, karena setelah kejadian ini aku sempat bertanya kepada temanku apa yang aku lihat, apakah dia melihat hal yang sama. Pada umumnya kuntilanak itu yang kita tahu dia adalah seorang wanita cantik yang memakai gaun putih dan berambut panjang menjuntai ke bawah seperti itu. Tapi yang aku lihat dan temanku lihat waktu itu sangat berbeda, teman-teman. Di saat itu kami melihat ada seorang wanita memakai gaun putih di atas pohon. Dia memegang tongkat seperti mak lampir begitu, dan rambutnya pun juga putih. Rambutnya putih sampai ke mata kakinya. Di situ yang bikin aku aneh ya, padahal jarak dari aku melihat kuntilanak itu, jarak aku sama teman aku di pohon asem itu bisa terbilang cukup jauh, nggak terlalu dekat, tapi kita bisa melihatnya secara detail gitu, seperti bagaimana matanya, seperti bagaimana raut mukanya waktu itu. Meskipun dia berambut putih, tapi dia itu cantik. Di situ yang aku kayak
speechless banget. Waktu itu dia itu pegang tongkat yang mana dari ujung tongkatnya itu ada ular yang melilit gitu sampai ke tiang, ke ujung tongkatnya gitu. Nah, di situ dia seperti ada mirip kayak mustika atau mahkota di situ yang ada di kepala si ulernya. Dan di situ sumpah aku nggak bisa gerak sama sekali sama teman aku. Kami hanya bisa mendengar suara cekikikan dari si kuntilanak tersebut. Itu teman aku langsung bilang, ayo kita harus lari, dia bilang gitu. Terus aku jawab, aku juga pengennya lari tapi kaki aku itu kaku, aku bilang gitu. Dan dia juga bilang, sama kaki aku juga nggak bisa digerakin, apa yang kita harus lakukan, dia bilang gitu. Waktu itu sekuat tenaga aku sama teman aku yang bernama Vivin tadi itu coba gerakin kaki kami. Jadi kami itu berusaha dengan keras buat lari dan berbalik badan gitu. Kalau mungkin di situ kalau ada CCTV ya, di situ kita bisa melihat gerakan aku sama teman aku itu kayak slow motion gitu. Jadi emang lambat banget pergerakannya, buat lari itu kayak berat banget, ngangkat kaki itu berat banget sumpah. Dan di situ kami semakin menjauh dari lokasi si kuntilanak itu, meskipun dengan susah payah. Tapi saat kami mulai menjauh dari tempat itu, badan kami mulai terasa enteng gitu. Bisa yang awalnya berat buat bergerak gitu, yang awalnya cuma selangkah demi selangkah kita berlari seperti slow motion, akhirnya kita bisa berlari mulai cepat, mulai lebih cepat dari sebelumnya. Dan di situ yang awalnya kita itu teriak teman-teman, kita itu teriak kayak kita itu seperti itu, tapi nggak bisa keluar suara gitu waktu itu, nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi kami itu auto panik, auto parno gitu. Jadi waktu kami udah mulai menjauh, teriakan kita itu baru bisa muncul gitu, baru bisa teriak sekenceng-kencengnya gitu. Kalau misal ya kayak tolong ada setan kan gitu, kalau waktu kita masih kecil udah teriak apa aja lah, tolong apa teriak, pokoknya waktu itu kami takut banget. Setelah itu aku sempat nanyain ke teman aku, waktu udah jauh dari tempat itu aku nanya ke teman aku apakah yang aku lihat tadi, dan aku tunjukin ciri-ciri spesifiknya kayak mana. Dan teman aku bilang dia juga melihatnya, dia bilang seperti itu. Dan semenjak kejadian itu kami berdua gak berani buat main hujan lagi di sore hari. Dan itu menjadi pengalaman aku yang sangat-sangat horor sekali buat aku. Dan sampai aku besar seperti sekarang ini, aku tuh nggak pernah lupa bagaimana sosok si Mbak Kunti itu tadi. Pokoknya ini adalah pengalaman yang paling nggak enak dalam hidup aku. Dan kalian juga perlu tahu kalau teman aku yang bernama Vivin itu tadi juga nggak pernah lupa sama kejadian ini teman-teman. So, jadi itu tadi video misteri aku untuk hari ini. Tunggu untuk kelanjutan video misteri aku berikutnya. Segitu aja dari aku untuk hari ini. See you on my next video. Bye-bye.